Hai semuanya, selamat datang lagi di channel Tinta Batin. Tempat di mana cerita lo nggak cuma didengerin, tapi dirasain. Tempat di mana lo boleh jujur, bahkan sama luka yang udah lo tutupin lama. Lo pernah nggak sayang sama seseorang yang bahkan nggak pernah benar-benar nganggap lo ada? Lo berjuang sendirian, lo peduli sendirian, lo nunggu, tapi dia nggak pernah balik. Dan lo masih bilang itu cinta? Sakitnya bukan karena dia jahat, bukan juga karena dia nyakitin lo secara terang-terangan, tapi karena dia nggak pernah peduli. Sementara lo masih maksa ada, masih maksa peduli, masih maksa stay. Padahal semua sikap dia udah bilang satu hal jelas. Gue nggak punya rasa yang sama. Tapi lo masih berharap, masih yakin. Suatu hari dia bakal sadar. Bro, ini bukan soal cinta, ini soal realita. Dan kalau hari ini lo ngerasa makin capek, makin bingung, makin kosong, gue pengen lo dengerin ini sampai akhir. Karena bisa jadi, lo lagi sayang sama orang yang gak sayang balik. Dan ini dia, 5 tanda kalau lo lagi sayang sama orang yang gak sayang balik. Yang pertama, lo selalu mulai duluan, tapi dia gak pernah ngebales dengan niat yang sama. Coba ingat, siapa yang selalu mulai duluan? Yang pertama ngechat, yang duluan ngajak ketemu, yang duluan minta maaf. Selalu lo. Sementara dia respon, iya, tapi seadanya. Kadang telat, kadang cuman iya atau oke, kadang bahkan cuman read doang. Lo bilang, mungkin dia sibuk, mungkin dia capek. Tapi bro, orang yang sayang itu selalu nyempetin, bukan nyari alasan. Kalau lo udah kayak ngejar bayangan, semangat sendiri, tapi dia dater, itu tanda paling awal. Lo sendiri yang punya rasa. Yang kedua, lo nggak pernah jadi prioritas, tapi lo tetap bertahan. Ketika dia ada masalah, lo selalu siap dengerin. Ketika dia sedih, lo yang pertama nyamperin. Tapi ketika lo butuh dia bilang, maaf ya, aku lagi banyak urusan. Lo tahu lo nggak penting di hidup dia, tapi lo terus meyakinkan diri lo. Nggak apa-apa, yang penting gue ada buat dia. Itu bukan cinta, itu pengorbanan yang nggak seimbang. Dan setiap kali lo ngerasa capek, lo lawan sendiri. Lo tutup-tutupin biar dia nggak ilfeel. Padahal, dia aja nggak pernah usaha buat ngerti lo. Yang ketiga, lo takut kehilangan seseorang yang gak pernah benar-benar lo miliki. Ini bagian yang paling nyesek. Lo takut kehilangan dia. Lo takut dia pergi. Padahal, dia gak pernah benar-benar ada buat lo. Lo cuman megang harapan, bukan kenyataan. Hubungan lo bahkan gak jelas, status gak pernah dibahas. Perasaan cuman lo yang tunjukin. Dan lo masih berharap. Lo kayak berdiri di tengah jalan yang kabutnya tebel banget. Gak tahu arahnya kemana, tapi lo tetap stay. Karena lo takut kalau mundur, semuanya sia-sia. Padahal, terus maju juga gak bikin lo sampai. Yang keempat, lo ngebenerin hal-hal yang sebenarnya udah salah dari awal. Dia cuek, lo bilang dia cool. Dia gak pernah bilang rindu. Lo anggap dia nggak suka drama. Dia ngilang berhari-hari, lo bela. Mungkin dia butuh ruang. Lo udah tahu semua sikap dia itu sinyal merah. Tapi lo warnain jadi hijau, biar hati lo tetap jalan. Lo bela dia terus. Lo cari-cari alasan buat hal yang sebenarnya nggak bisa dibela. Dan itu yang paling berbahaya. Karena lo bukan lagi cinta dia, tapi lo udah jadi musuh buat logika lo sendiri. Yang kelima, lo terus berharap dia berubah, padahal dia nggak pernah niat bertahan. Lo terus mikir, suatu hari dia bakal sadar. Kalau gue cukup sabar, dia bakal balik. Kalau gue terus baik, dia bakal cinta. Tapi hari itu nggak pernah datang. Lo terus tumbuh dalam khayalan, sementara dia tumbuh makin jauh. Lo berharap pada orang yang bahkan nggak pernah ngasih janji. Lo berjuang untuk sesuatu yang bahkan gak ada fondasinya. Dan disitulah lo bakal hancur pelan-pelan. Bro, sayang itu indah.
Tapi kalau lo sendirian yang ngerasain, itu bukan cinta. Itu jerat. Cinta itu harusnya saling. Kalau lo terus ngasih dan dia terus cuek, itu bukan romantis. Itu penyiksaan emosional yang lo relakan. Kadang, melepaskan bukan karena lo nyerah, tapi karena lo sadar, lo juga pantas disayang balik. Dan percaya deh, Tuhan gak pernah nyuruh lo bertahan di tempat yang bikin lo hilang diri sendiri. Kapan lo harus berhenti? Lo tahu kapan waktu paling tepat untuk pergi? Waktu lo sadar bahwa rasa sayang lo udah lebih sering bikin lo ngerasa sendirian daripada bahagia. Sayang itu bukan pembuktian yang lo lakuin sendirian. Kalau cuman lo yang lari, lo yang mikir, lo yang tungguin, itu bukan hubungan, itu obsesi. Dan obsesi adalah bentuk cinta yang paling menyakitkan. Karena lo makin ngejar, dia makin kabur. Satu hal yang harus lo pegang, cinta nggak pernah maksa lo kehilangan diri sendiri. Bro, kalau perasaan itu bikin lo ngerasa nggak cukup, bikin lo kehilangan arah, bikin lo nggak percaya diri, bikin lo capek, tapi nggak bisa cerita, itu bukan cinta yang sehat. Lo punya hak buat dicintai balik. Lo punya hak buat dikejar juga. Lo punya hak buat dijaga, bukan cuma menjaga. Coba bayangin ini. Lo duduk di bangku taman. Matahari sore udah mulai turun. Di samping lo, bangku kosong. Bangku itu dulu selalu lo siapin buat dia. Tapi dia nggak pernah datang. Sampai lo sadar, bangku itu harusnya lo pakai buat duduk sama diri lo sendiri dulu. Hari ini mungkin lo sayang banget sama seseorang, sampai lo lupa sayangin diri sendiri. Tapi cinta yang bener itu nggak pernah bikin lo merasa ketinggalan. Nggak pernah bikin lo ngejar terus. Dan gak pernah bikin lo ngerasa harus membuktikan sesuatu terus-menerus. Kalau hari ini lo lagi berjuang sendirian, tanya lagi ke diri lo. Apa gue lagi jatuh cinta? Atau gue lagi jatuh dalam rasa yang gak pernah ditangkap balik? Dan kalau jawabannya lo sendirian, mungkin udah waktunya lo pelan-pelan mundur. Bukan karena lo lemah, tapi karena lo sadar, lo layak dicintai, bukan dimanfaatkan. Kalau lo ngerasa video ini kayak nyeritain isi hati lo, klik like, tulis cerita lo di komentar, dan subscribe channel ini. Di Tinta Batin, kita nggak cuma cerita tentang cinta, tapi tentang keberanian buat sembuh, tentang keteguhan buat ngelepas, dan tentang perjalanan buat kembali ke diri lo yang utuh. Lo nggak sendiri. Gue di sini. Kita semua sama-sama pernah ngerasain itu. Kadang, orang yang paling lo perjuangin adalah orang yang paling gak pernah ngeliat lo.